Halo semuanya, saya Almada Elisa. Di video pembelajaran ini saya akan menjelaskan tentang matriks. Tujuan pembelajaran: setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan 1. Menuliskan permasalahan nyata dalam bentuk matriks. Kedua, menjelaskan konsep matriks. Dan ketiga, menyebutkan jenis-jenis matriks dengan cermat. Pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom dan ditempatkan dalam tanda kurung biasa atau kurung siku. Matriks diberi nama dengan menggunakan huruf kapital seperti A, B, dan C. Jenis-jenis matriks. Yang pertama itu ada matriks baris, yaitu matriks yang hanya mempunyai satu baris saja dan banyaknya kolom n, mempunyai ordo 1 dan n. Yang kedua itu ada matriks kolom, yaitu matriks yang hanya mempunyai satu kolom saja dan banyaknya baris M, mempunyai ordo M dan 1. Yang ketiga itu ada matriks persegi panjang, yaitu matriks yang banyaknya baris tidak sama dengan banyaknya kolom, mempunyai ordo M dan N. Yang keempat, ada jenis matriks persegi atau matriks bujur sangkar, yaitu matriks yang mempunyai banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom, mempunyai ordo N dan N. Yang kelima, ada matriks diagonal, yaitu matriks persegi berordo N dan N, dengan semua elemen di luar diagonal utamanya bernilai 0. Yang keenam itu ada matriks segitiga atas, yaitu matriks persegi N dan semua elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Yang ketujuh ada matriks segitiga bawah, yaitu matriks persegi N dan semua elemen-elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Yang kedelapan ada matriks identitas atau matriks satuan, yaitu matriks diagonal dengan ordo N dan semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Dinotasikan dengan huruf I kapital. Dan yang kesembilan itu ada matriks 0, yaitu matriks berordo M dan N dengan semua elemennya bernilai 0. Transpose matriks. Transpose dari suatu matriks A berordo M dan N adalah sebuah matriks baru yang berordo N dan M yang diperoleh dengan cara menukar elemen-elemen baris menjadi elemen-elemen kolom dan sebaliknya. Transpose suatu matriks dinotasikan dengan A pangkat T. Kesamaan dua matriks A dan matriks B dikatakan sama jika yang pertama itu ordo matriks A sama dengan ordo matriks B, dan yang kedua semua elemen yang terletak pada matriks A dan matriks B nilainya sama. Operasi pada matriks. Yang pertama itu ada penjumlahan matriks. Apabila dua buah matriks memiliki ordo yang sama, penjumlahan dua matriks itu adalah penjumlahan elemen-elemen yang terletak pada kedua matriks itu. Yang kedua itu ada pengurangan matriks. Apabila dua buah matriks memiliki ordo yang sama, pengurangan dua matriks itu adalah penjumlahan elemen-elemen yang terletak pada kedua matriks itu. Yang ketiga ada perkalian skalar matriks. Perkalian bilangan real atau skalar K dengan matriks A ditulis KA adalah sebuah matriks baru yang didapat dengan mengalikan setiap elemen matriks A dengan K. Jika matriks A dan B berordo sama dan K adalah bilangan real, maka berlaku sifat-sifat. Yang pertama, KA sama dengan AK. Yang kedua, dalam kurung K tambah M, A sama dengan KA ditambah MA. Yang ketiga, K dalam kurung A tambah B sama dengan KA tambah KB. Yang keempat, K dalam kurung MA sama dengan dalam kurung KM A. Misalkan matriks A M dan N dan matriks B N dan P. Matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika banyaknya kolom pada matriks A sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Determinan matriks berordo 2 dan 2. Determinan dari suatu matriks persegi A dinotasikan dengan det A. Oleh karena itu, nilai X dan Y pada persamaan di atas dapat ditulis menjadi. Berikut ini adalah sifat-sifat determinan matriks. Matriks ordo 3 dan 3 seharus. Matriks singular adalah matriks yang determinannya sama dengan 0 dan tidak mempunyai matriks inversnya. Matriks non-singular adalah matriks yang determinannya tidak sama dengan 0 dan mempunyai matriks inversnya. Jika ditulis sesuai dengan identitas baris dan kolomnya, maka penulisan matriks A di atas dapat ditulis sebagai berikut. Dan untuk mencari determinannya, maka matriks di atas kita keluarkan dua kolom pertama, yaitu kolom pertama dan kolom kedua kita keluarkan menjadi seperti yang di bawah ini. Metode kofaktor. Kofaktor suatu matriks dirumuskan sebagai min 1 pangkat baris ditambah kolom elemen minor dari matriks bersangkutan. Secara matematis dirumuskan sebagai keterangannya itu KIJ, maksudnya kofaktor dari suatu matriks baris ke min I dan kolom ke min J.
I itu menyatakan baris dan J itu menyatakan kolom. MIJ merupakan minor baris ke -1 kolom ke -J dari suatu matriks. Metode kofaktor. Dalam determinan, minor kofaktor yang dihitung hanya terbatas pada baris atau kolom tertentu saja dan biasa disebut ekspansi baris dan ekspansi kolom. Sedangkan dalam inverse, kita harus menghitung 9 elemen minor dan kofaktor sampai diperoleh matriks baru, yaitu matriks minor dan matriks kofaktor. Yang ketiga, minor adalah determinan submatriks persegi setelah salah satu baris dan kolomnya dihilangkan. Yang keempat, minor dilambangkan dengan MIJ, di mana I sebagai baris dan J sebagai kolom matriks yang dihilangkan. Yang kelima, baris dan kolom dihilangkan bukan berarti dibuang, akan tetapi baris dan kolom tersebut hanya tidak diikutsertakan dalam submatriks yang baru. Yang keenam, submatriks artinya bagian kecil dari matriks. Sedangkan matriks persegi adalah matriks yang mempunyai jumlah baris sama dengan jumlah kolom, atau sebut saja berodo n dan n. Misalnya matriks persegi 3 dan 3, maka submatriksnya berodo 2 dan 2. Jadi menghitung minor matriks 3 dan 3 adalah menghitung determinan submatriks 2 dan 2. Yang terakhir, kofaktor suatu matriks dirumuskan sebagai -1 pangkat baris ditambah kolom elemen minor dari matriks bersangkutan. Apa itu inverse matrix? Inverse matrix A adalah sebuah matriks baru yang merupakan kebalikan dari matriks A, dan apabila dikalikan antara matriks A dengan kebalikannya akan menghasilkan matriks identitas. Inverse matrix A dinotasikan dengan A pangkat -1. Sifat-sifat inverse matrix. Yang pertama, misalkan matriks A berodo n dan n dengan n nilai real dan determinan A tidak sama dengan 0 jika A pangkat -1 adalah inverse dari A, maka A pangkat -1 dipangkatin lagi -1 sama dengan A. Yang kedua, misalkan matriks A dan B berodo n dan n dengan n nilai real dan determinan A dan B tidak sama dengan 0 jika A pangkat -1 dan B pangkat -1 adalah inverse dari matriks A dan B, maka AB pangkat -1 sama dengan B pangkat -1 A pangkat -1. Contoh soal, diketahui matriks A sama dengan 1, 2, 3, dan 5, dan B sama dengan 3, -2, 1, dan 4. Jika A absen adalah transpose matriks A dan AX sama dengan B tambah A absen, maka determinan matriks X adalah. Jadi caranya matriks A dikali X sama dengan matriks B ditambah matriks A transpose. Habis itu matriks A dikali X sama dengan matriks B ditambah matriks A yang sudah ditranspos. Setelah itu matriks A dikali X sama dengan penjumlahan dari matriks B ditambah matriks A absen. Setelah itu disilang dan dijumlahin. Jadinya -1 determinan X sama dengan 33. Determinan X sama dengan -33. Contoh soal yang kedua, jika A sama dengan 2, 0, 1, dan X, B sama dengan 1, 5, 0, dan -2, dan determinan AB sama dengan 12, maka nilai X adalah. Determinan AB sama dengan 12. A sama B-nya itu dipisah. Jadi matriks A dikali matriks B sama dengan 12. Terus disilangin gitu, terus dijumlahin. Jadinya -2x -0 dikali -2 -0 sama dengan 12. Jadinya -4x sama dengan 12. Jadinya X sama dengan 12 dibagi -4 sama dengan -3. Jika matriks A sama dengan 2x -2x dan 3y tambah 2, B sama dengan 9, 3x, 8, dan -4, dan C sama dengan 5, 6, -8, dan 7, memenuhi A tambah B sama dengan C transpos. Dengan C transpos matriks C, maka 2x tambah 3y sama dengan. Jadi caranya matriks A ditambah matriks B sama dengan matriks C transpos. Lalu matriks A dan matriks B digabung sama dengan matriks C yang sudah ditranspos. Lalu 2x tambah 9 sama dengan 5, 2x sama dengan -4, 3y -2 sama dengan 7, 3y sama dengan 9. Jadi 2x tambah 3y sama dengan -4 ditambah 9 sama dengan 5. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga kalian bisa memahami dan mengerti. Kalau kalian suka, jangan lupa like.